Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita mau mengikuti ibadah kita. Namun sebelum kita ibadah, harus mengikuti peraturannya. Pertama, tetap berada di tempat duduk dan sediakan Alkitab serta alat tulisnya. Persiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan bersikap tidak sopan saat ibadah ya. Jangan meninggalkan tempat duduknya sebelum ibadah selesai. Selamat mengikuti ibadah kita. Shalom. Shalom adik-adik remaja, apa kabar? Tentu sehat ya selalu. Jadi sebelum kita masuk ke peribadahan kita, marilah kita angkat sebuah lagu Anak Allah Yesus namanya. Adik remaja, kita tahu Tuhan kita itu maha hebat, maha kuasa. Dia itu sangat kuat. Dia bisa bangkit dari kematian. Dan dia bangkit naik ke surga, hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk selamanya. Maka daripada itu, kita angkat lagu pujian kita, Hidup Selamanya. Selamanya Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup.
kita masuk ke peribadahan kita, mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang masih melimpah dalam kehidupan kami. Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah walaupun melalui video Tuhan. Tuhan berkatilah peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Jauhilah dari segala gangguan Tuhan yang ingin mengganggu kami dari peribadahan kami. Biarlah peribadahan kami ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan perintah-Mu. Inilah kami Tuhan, hanya dalam nama Allah Bapa yang baik kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita telah sampai kepada firman Tuhan. Maka dari itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom anak remaja. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Karena Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita membacakan Alkitab kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami. Pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Bapa, hadirlah Engkau pada saat ini sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat menuntun hidup kami, dapat membuat kami lebih mengerti dan memahami dan semakin mengenal Engkau dalam hidup kami. Berkati kakak pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga semua anak-anak remaja mampu memahami firman-Mu. Ini kami Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak remaja, firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara mereka, di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, anak-anak remaja, bacaan untuk remaja pada hari ini diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai ayat 41. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua anak-anak remaja. Ya, firman Tuhan pada hari ini sudah kita bacakan. Dan tema yang sampai kepada kita adalah Yesus menampakkan diri lagi. Yesus menampakkan diri lagi. Dari tema ini, Yesus menampakkan diri lagi, berarti Yesus sudah beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, kita bisa melihat di dalam kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya berkumpul dalam satu tempat yang pada saat itu pintunya semua terkunci. Dan pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada mereka lagi di tempat ataupun di rumah di mana pada saat itu Thomas juga berada bersama mereka. Karena pada
saat Yesus menampakkan diri pada pertama kali, Thomas tidak ada di situ. Jadi, murid-murid yang lain bercerita kepada Thomas. Thomas berkata, "Aku tidak akan percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati jika aku tidak menaruhkan atau mengulurkan tanganku dan mencucukkannya ke dalam lambungnya." Jadi pada saat itu Yesus pun menampakkan diri dan menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya ke lambung Yesus, agar Thomas bisa percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Ternyata meskipun sudah 2 kali mereka bertemu dan Yesus sudah menampakkan diri, tapi mereka belum mengalami peneguhan yang kuat akan hati mereka. Sehingga Yesus menampakkan diri lagi, seperti yang dikatakan oleh tema kita pada hari ini, Yesus menampakkan diri lagi. Inilah Yesus menampakkan diri yang ketiga kali untuk memberikan penegasan bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Agar murid-murid Yesus itu tidak ragu-ragu. Karena jika sesuatu yang kita ragu-ragukan, pasti kita tidak akan mampu untuk memberitakannya. Jikalau kita tidak tahu kepastian sesuatu itu, pasti kita jika ditanyakan pasti akan terdiam. Mungkin kayak gitu ya, mungkin seperti itu. Tetapi kalau kita memang benar-benar melihat dengan mata kepala kita, pasti kita dengan tegas akan mengatakan bahwa itu adalah satu kebenaran. Tapi ketika kita hanya mendengar-dengar, hanya orang-orang yang bilang begini, kalau tidak kita yang mendengar dan tidak kita yang melihat secara langsung, pasti kita tidak akan berani mengabarkannya kepada orang lain, karena akhirnya akan dikatakan oleh menggosip. Tapi oleh karena itu, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai ayat 41 ditegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus itu tidak menampakkan diri kepada semua orang, tidak menampakkan diri kepada seluruh bangsa, tapi Yesus itu hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah, yang akan menjadi saksi ke seluruh dunia. Dan itu adalah murid-murid Yesus. Ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus hendak memberikan satu ketetapan hati untuk meneguhkan kepercayaan murid-muridnya tentang kebangkitan Yesus itu adalah benar-benar. Dan Yesus juga menampakkan diri sampai 3 kali kepada murid-muridnya, agar murid-murid yang dia pilih itu memang benar-benar mampu bersaksi dan tidak ragu-ragu dan tidak mengalami ketakutan lagi untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus kepada seluruh dunia. Dan hari ini anak-anak remaja, firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini juga mau meneguhkan kita. Kenapa hari Minggu ini Paskah ataupun setelah Paskah tema ini disampaikan kepada kita, agar semua anak remaja pun semakin diteguhkan imannya, semakin kuat kepercayaannya bahwa Yesus itu memiliki kuasa dan Yesus itu sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut, karena Yesus itu adalah Tuhan kita yang hidup. Dan hari ini kita juga bisa melihat apa yang membuat akhirnya murid-murid Yesus benar-benar percaya bahwa itu adalah Yesus, tanpa harus bertanya kepada Yesus bahwa siapakah engkau. Dia tidak ada bertanya. Tapi murid-murid Yesus mampu mengenal Yesus dan mengetahui bahwa itu benar-benar adalah Yesus pada saat bertemu dengan Yesus di Danau Tiberias, karena Yesus itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah pernah Yesus lakukan ketika mereka ada di sisi Yesus. Kita bisa melihat ketika Yesus memanggil murid-muridnya menjadi murid-muridnya, apa yang dia lakukan.
ketika murid-muridnya sedang menjala ikan. Dan pada saat itu murid-murid itu tidak mendapatkan ikan. Dan pada saat itu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah sini. Dan pada saat itu mereka mendapatkan banyak ikan. Dan mereka juga ketika melihat Yesus membagikan makanan dan memberikan ikan dan roti, di situ mereka juga mengingat ketika Yesus melakukan perjamuan kasih kepada mereka. Dan itu yang membuat akhirnya memori, kenangan-kenangan akan Yesus dan memastikan bahwa Yesus yang ada pada dirinya itu pada saat itu, yang ada di sisi mereka pada saat itu adalah benar-benar Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Dan pada hari ini anak-anak remaja, Tuhan mau mengatakan kepada kita, teguhkanlah hatimu, tetapkanlah hatimu, jadilah saksi-saksi Kristus. Dan pada masa transisi dari anak-anak ke dewasa, mungkin engkau mengalami banyak problema, mungkin banyak goncangan-goncangan yang terasa, tapi hari ini tetapkan hatimu bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Karena kematian pun sudah Dia kalahkan, sehingga masa pancarobamu pun bisa engkau lalui, dan engkau akan menjadi anak-anak permata, orang-orang dewasa yang luar biasa nantinya. Ya, inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita, kepada kamu semua anak-anak remaja, sehingga kamu pun nanti bisa merasakan kasih Tuhan, bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa di tengah-tengah kehidupanmu. Semangat, tetap berjuang dalam Tuhan, sehingga masa-masa transisi ini pun bisa kamu lewati di dalam Kristus. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah Engkau Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Teguhkan hati kami seperti Yesus sudah meneguhkan hati murid-murid untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi saksi kepada semua orang, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami mempercayai Engkau dan mampu merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk semua anak-anak remaja yang ada di tengah-tengah kehidupan GBKP. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan ketika mereka menjalani masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Tuhan yang selalu menuntun langkah mereka, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak Engkau senangi Tuhan. Bimbinglah anak-anak-Mu ini Tuhan, agar tetap teguh mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Ini kami Bapa, berkatilah firman-Mu ini, sehingga kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik remaja, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita masuk untuk mengumpulkan persembahan kita. Maka daripada itu kita berikanlah persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dari kitab Enden-Enden nomor 272, Isekin kami endah o Bapa. Isekin kami endah o Bapa, maka kami ngasuh peremanu. Kaboban gege kami o Bapa, oh pereman baru. Kai pesilik ibas kami o Bapa, engkau bekas pemerenduman
kita bersatu hati di dalam doa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakaikan di tengah-tengah gereja kami untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak remaja yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang selalu menyertai hidup mereka, agar mereka tetap berada dalam kasih Tuhan di setiap langkah mereka. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk semua anak-anak remaja. Bapa, di kehidupannya beranjak dewasa, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang membimbing mereka, sehingga mereka mampu untuk mengetahui dan mampu untuk memilih jalan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang dilakukan semua anak-anak-Mu ini benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk situasi yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau tahu pada saat ini virus corona masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami masih melakukan ibadah secara online. Bapa, saat ini kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami minta pertolongan-Mu Bapa menjamah situasi kami ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami kembali bersama teman-teman kami di tempat ibadah kami. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau selalu menyertai, sehingga virus ini pun cepat terselesaikan, sehingga kami bisa kembali bersekolah seperti biasa. Inilah harapan kami anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Begitu juga semua orang tua kami pun Bapa, kiranya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhan yang memberikan rezeki ke tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga kuasa Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.